Selamat pagi semuanya, anak-anak semua. Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semuanya? Bapak harap kalian dalam kondisi sehat-sehat sentosa dan baik-baik saja. Begitu juga dengan adanya dengan orang tua kalian dan keluarga. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan parita Namaskara Gata. Anak-anak, marilah kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddha bhagawantang abiwademi Namo Buddhaya swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anak, setelah kita selesaikan semua kegiatan dan untuk memulai kegiatan kita dari awal kembali, marilah kita bersikap duduk hening sejenak. Ya, duduklah serileks mungkin, letakkan tangan tanpa mengganggu, pinggang diluruskan, tubuh ditegakkan. Duduklah dengan rileks, rasakan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Rasakan keluar dan masuk udara dan melalui pernapasan kalian, melalui hidung kalian. Rasakan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Semoga kita semua diberkati. Duduk hening selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kama. Ya, anak-anak tentunya sudah pernah melihat orang yang sering berbicara tentang kama. Kama itu apa? Secara tidak langsung, secara tidak sengaja, kita sudah sering mengalaminya. Apa sajakah itu? Ya, tidak kita pungkiri. Kadang kita dapat merasakan, kita jatuh tanpa sengaja, terdorong, luka, sakit, dan sebagainya. Bahkan kadang kita bisa merasakan, saya dilahirkan di keluarga yang miskin, kaya raya, cantik, rupawan, dan sebagainya. Tapi anak-anak, ingatkah bahwa itu semua tidak lepas dari kama. Kama kita sendiri. Ya, di dalam parita kita sudah pernah pelajari bahwa kita terlahir oleh karma kita sendiri, terberkati oleh karma kita sendiri, terlindungi oleh karma kita sendiri. Di dalam agama Buddha sendiri, kama itu adalah apa? Kama itu adalah segala suatu perbuatan yang kita lakukan. Ya, jadi baik atau buruk itu adalah semuanya berhubungan dengan perbuatan. Jadi kama itu adalah dibagi dua secara garis besar, adalah kama baik dan kama buruk. Jadi tidak pernah ada kata, tuh rasain karmamu berbuah. Padahal itu bukan itu pengertiannya. Yang benar adalah kama ada yang buruk dan ada yang baik. Hanya saja kapan berbuahnya kita tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan kita merasakan. Yang ada kadang-kadang kita merasakan, kok karmaku sedang berbuah yang buruk. Kadang-kadang kita merasakan, saya lagi banyak uang. Kapan kita merasakan, kita lagi sedang susah. Semua itu kembali ke kita. Untuk menghindari karma kita itu kita harus menyadari bagaimana caranya. Karma dibagi atas 3 macam, yaitu yang pertama karma yang disebabkan oleh, yang pertama itu karma akibat ucapan. Karma yang diakibat ucapan biasa tidak lepas dari caranya, seperti kita contohnya adalah melaksanakan kegiatan dengan caci maki, memuji dan sebagainya. Apabila kita memuji orang lain, tentunya akan menghasilkan karma yang baik. Apabila kita memfitnah, bergosip, mengatakan kata-kata yang salah, kadang menjebak orang dengan fitnahan, itu akan menimbulkan karma yang buruk. Itu adalah salah satu contoh karma yang diakibatkan oleh karma ucapan. Nah, karma yang kedua itu berdasarkan dari perbuatan. Apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, itu kita rasakan. Nah, ketika kita sedang membantu orang, memberikan bantuan seperti memberikan uang, tentu kita akan mendapatkan balasannya yang baik juga. Tapi ketika kita akan mendapatkan yang buruk, kita akan mendapat yang buruk juga. Untuk karma yang ketiga, yaitu karma diakibatkan oleh pikiran. Ya, karma ini tidak hanya sekedar di atas luar. Ketika kita berpikiran kotor, berpikiran negatif, tentu akan mempengaruhi semua tindakan kita. Ketika kita berpikiran kotor, berpikiran jorok dan negatif, kita akan menimbulkan suatu perbuatan yang salah. Seperti contoh, kita akan berpikir, awas dulu ya, saya akan bunuh kamu nanti.
Tanpa sengaja kita telah menciptakan karma buruk dari pikiran, yang kemudian apabila kita terrealisasi, kita akan melaksanakan karma buruk akibat perbuatan. Nah, ketika kita berpikir karma baik, maka perbuatan baik, berpikiran positif, maka yang akan kita hasilkan positif. Seperti contoh, saya tidak akan menyerah, saya akan selalu bersemangat, saya akan selalu baik. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini tentang karma. Bapak harap pembelajaran ini dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan harus kalian ingat, karma ini ada pada setiap orang, tidak hanya diri kita, juga orang lain. Ya, karma itu adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Ya, kita terwarisi karma kita. Apapun yang terjadi, kita lah yang mengalami. Untuk hari ini, apabila tidak ada lagi pertanyaan, akan kita akhiri dengan kembali membacakan Parita Namaskara. Mari kita bersikap anjali semuanya. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Sabi satabatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.